Remaja di Spanyol meninggal dunia akibat kerasukan setelah bermain papan Ouija. Pada tahun 1990, Estefania Gutierrez Lazado yang berusia 17 tahun dan tinggal di Madrid tertarik dengan yang namanya dunia hantu. Suatu hari, pacar temennya meninggal dunia karena kecelakaan motor. Dan Estefania ngide untuk bawa papan Ouija board ke sekolah untuk memanggil arwah pacar temennya. Waktu main Ouija, tiba-tiba keluar asap dari papan yang kemudian masuk ke lubang hidung dan mulut Estefania. Kejadian ini disaksikan oleh semua teman-temannya. Sempat ada guru yang datang untuk menyetop ritual ini, tapi Estefania sudah kejang-kejang duluan. Semenjak kejadian ini, Estefania mengalami kejang-kejang dan juga halusinasi. Dia sering bilang ke orang rumahnya kalau ada banyak manusia bayangan yang memerhatikan dia. Estefania berubah jadi pemarah dan sering menggonggong ke saudaranya. Orang tuanya khawatir banget dan membawa Estefania ke banyak dokter, tapi nggak satupun berhasil menjelaskan Estefania sakit apa. Semua hasil tes kesehatan normal. Keanehan ini terjadi selama 6 bulan sampai akhirnya Estefania menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit, meskipun ada yang bilang di rumah dan alasan dia meninggal juga tidak jelas. Setelah Estefania meninggal, keluarga mengaku fotonya tiba-tiba terbakar sendiri. Rumah mereka juga jadi berhantu, sering ada suara pintu dibanting, alat elektronik sering nyala dan mati sendiri, terus suka ada suara bisikan. Tapi yang paling serem, keluarganya juga mulai melihat penampakan manusia bayangan yang sering dideskripsikan oleh Estefania. Gak cuma satu, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Keluarga yang ketakutan menelpon polisi untuk menyelidiki keanehan ini. Pihak kepolisian juga menyaksikan keanehan-keanehan ini dan mereka nggak bisa menjelaskan secara logis. Keluarganya percaya Estefania meninggal memang dikarenakan oleh hal mistis. Cerita ini sudah lama terkenal di Spanyol dan baru-baru ini diangkat oleh Netflix menjadi film horor yang berjudul Veronica. Ada yang udah nonton filmnya belum? Cerita hantu anak kecil bernama David yang sempat viral di tahun 2017 ini full dengan foto, rekaman, dan video. Pengalaman nyata ini dialami oleh penulis dan ilustrator bernama Adam Ellis yang tinggal di New York. Pada 7 Agustus 2017, Adam yang lagi tidur ketindihan. Samar-samar Adam ngelihat hantu anak kecil yang duduk di kursi goyang warna hijau yang ada di ujung kamarnya. Kepala anak ini peyang, gini nih kira-kira gambarnya, ini yang gambar Adam sendiri. Perlahan-lahan jalan ke arah Adam. Untungnya sebelum anak ini berhasil menyentuh, ketindihan Adam hilang. Jadi hantunya juga hilang. Beberapa hari kemudian, ada mimpi lagi. Kali ini dia ketemu anak kecil cewek yang ngomong, "Kamu sudah ketemu Dear David ya?" Adam jawab, "Siapa?" "Dear David, kamu sudah ketemu sama dia. Kamu boleh nanya 2 pertanyaan setiap kali bertemu Dear David. Tapi sebelum nanya, bilang dulu Dear David. Tapi cuma boleh 2 pertanyaan. Kalau lebih, David akan membunuh kamu." Besoknya, Adam mimpi lagi dan dia ketemu dengan Dear David. Jadi Adam nanya, "Dear David, gimana caranya kamu bisa meninggal?" David jawab, "Kecelakaan di toko." "Dear David, emangnya apa yang terjadi di toko?" "Ada yang nabrakin rak ke kepala aku." "Siapa pelakunya?" Dan Adam baru sadar, dia udah nanya 3 kali. Adam terbangun, tapi dia ngerasa aman-aman aja. Kebetulan tenan di lantai atas pindah, jadi Adam memutuskan untuk pindah ke lantai atas. Kesempatan untuk Adam juga biar nggak dihantui oleh David lagi. Semenjak pindah, setiap tengah malam, kucingnya yang bernama Maxwell dan Pepper selalu nunggu di depan pintu. Nggak tahu nungguin apa, yang jelas kalau tiap tengah malam ada aja yang mereka tungguin depan situ. Adam sempat ngintip, kenapa sih sampai kucingnya galau? Tapi nggak ada apa-apa. Iseng dari lubang pintu Adam foto. Ini foto pertama, ini foto kedua. Kalian lihat kan ada sesuatu di belakang situ. Dulunya ini tuh rumah 2 tingkat guys, tapi diubah jadi apartemen 2 tingkat. Jadi nggak mungkin ada binatang yang sembarangan bisa masuk. Masalahnya itu apa? Semenjak cerita ke Twitter, banyak yang nyuruh taburin garam aja. Ada juga yang suruh ngerekam. Beneran dong, Adam ngerekam suara waktu dia lagi tidur. Ini sedikit rekamannya. Beberapa hari kemudian, Adam beli Polaroid. Iseng-iseng dia foto bagian rumahnya.
Nah, nggak tahu kenapa kalau di foto bagian lorongnya pasti hitam. Padahal lampunya dinyalain. Dicoba foto lagi, jadinya kayak gini nih. Tahu nggak kalian, di tahun 2003 sampai 2004, terjadi teror kolor hijau yang menyerang bagian Jakarta dan sekitarnya. Potongan bambu kuning dan daun kelor terlihat dipajang oleh banyak warga, terutama di bagian Tangerang, Bekasi, dan Depok. Kejadian pertama yang mengawali fenomena teror kolor hijau terjadi pada tanggal 30 Oktober 2003. Sekitar jam setengah 11 malam, rumah keluarga Pak BA dimasuki oleh seorang pria yang hanya menggunakan kolor hijau. Saat kejadian, Pak BA lagi nggak ada di rumah, tapi istri, anak, dan juga orang tuanya sama sekali nggak bisa berteriak. Kolor hijau ini mengobrak-abrik rumah mereka, mengambil sejumlah perhiasan yang kemudian dia telan, dan memperkaos istri dari Pak BA. Kolor hijau ini membawa golok sehingga korban tidak bisa melawan, lalu berhasil kabur dengan aman. Kejadian perampokan di Bekasi ini mulai berkembang menjadi isu yang meresahkan. Apalagi karena kasus yang sama terjadi di Tangerang. Tepatnya di Desa Sarua Ciputat dialami oleh Ibu Rosadah. Rosadah mengaku saat sedang tidur di sebelah suaminya, dia merasa ditindih. Ternyata dia diserang oleh kolor hijau. Tapi ciri-ciri kolor hijau yang dilihat oleh Rosadah beda dengan yang dilihat oleh keluarga Pak BA. Kolor hijau yang menyerang keluarga Pak BA dideskripsikan seperti manusia, bapak-bapak dengan kolor hijau yang menggunakan topeng. Sedangkan kolor hijau yang dideskripsikan oleh Ibu Rosadah mirip siluman. Bertubuh bulat, perut besar, telinga panjang, mulut seperti babi, dan mukanya bulat. Gak lama dari kasus ini muncul kasus baru. Kali ini di Pondok Ranji dan menimpa ibu bernama Sarifah. Gak lama kemudian kasus yang sama kembali terjadi. Menimpa ibu bernama Nurma yang tinggal di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lalu di Depok, seorang warga kesurupan dan diduga menjadi korban kolor hijau. Sehingga hampir semua warga yang tinggal di daerah ini merasa sangat resah. Kalau udah malam gak ada yang berani keluar dan selalu dilakukan ronda secara rutin. Semua warga menggantungkan potongan bambu kuning dan daun kelor di depan pintu rumah mereka untuk menangkal kolor hijau. Percaya nggak percaya, semua orang merasa resah. Tapi nggak lama kemudian, kepolisian mengatakan bahwa cerita-cerita ini ternyata bohong. Ibu Rosadah, Sarifah, dan Nurma mengarang cerita karena alasan pribadi. Ada yang kesel karena anaknya suka main keluar malam-malam, ada juga yang kesel karena suaminya udah lama jadi pengangguran. Tapi kasus yang dialami oleh keluarga Pak BA benar-benar ada dan baru terungkap 10 tahun kemudian. Pada 19 Januari 2014, Bu Asir ditangkap akibat melakukan pemerkosaan. Sidik jarinya cocok dengan bukti yang ada di rumah keluarga Pak BA 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun, Bu Asir telah memperkaos 31 wanita. Dialah sosok kolor hijau.